Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal dari probabilitas dan statistik. Perkenalkan, saya Zelda Amanda Putri dari TRPE Forensik dengan nomor NIM 2409 3470 3236. Kali ini adalah tugas presensi 12. Saya akan membahas soal statistika analisis data eksperimen energi. Sebuah tim peneliti sedang menguji efisiensi 3 jenis panel surya, A, B, dan C, dalam mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Eksperimen dilakukan di kondisi cuaca yang sama selama 10 hari berturut-turut. Data energi yang dihasilkan dalam KWH dicatat setiap hari untuk masing-masing jenis panel. Nah, berikut datanya yaitu di hari ke-1 panel A 4,5, panel B 4,8, panel C 5,2, hari kedua panel A 4,7, panel B 4,9, panel C 5,3, hari ketiga panel A 4,6, panel B 5,0, panel C 5,1, hari keempat panel A 4,8, panel B 4,7, panel C 5,4, hari kelima panel A 4,9, panel B 4,8, panel C 5,2, hari keenam panel A 4,5, panel B 4,9, panel C 5,3, hari ketujuh panel A 4,6, panel B 5,1, panel C 5,4, hari ke-8 panel A 4,7, panel B 4,9, panel C 5,3, hari ke-9 panel A 4,8, panel B 4,8, panel C 5,2, dan hari terakhir yaitu hari ke-10 panel A 4,6, panel B 5,0, dan panel C 5,3. Nah, pertanyaannya yang pertama, hitung rata-rata dan simpangan baku standar deviasi energi yang dihasilkan untuk masing-masing panel. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam efisiensi ketiga panel tersebut? Gunakan uji ANOVA satu arah. Dan yang ketiga, jika hasil ANOVA signifikan, lakukan uji lanjutan post-Hot-to-K untuk mengetahui panel mana yang berbeda secara signifikan. Dan yang keempat, interpretasikan hasil analisis dan berikan kesimpulan untuk pemilihan panel terbaik berdasarkan data eksperimen. Nah, berikut adalah cara untuk menghitung rata-rata atau mean, lalu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, langkah ini memberikan gambaran pusat dan variasi dari data tiap panel. Lalu ada cara dari uji ANOVA satu arah. Tujuan dari uji ANOVA satu arah itu apa sih? Yaitu mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antar 3 kelompok. Lalu kita mencari hipotesis. Ada H0, mu A, mu B, mu C, tidak ada perbedaan. H1 minimal ada 1 mu yang berbeda. Langkahnya yaitu hitung variasi antar kelompok atau between group dan dalam kelompok atau between group menggunakan rumus F sama dengan mean square between per mean square within, dan bandingkan nilai F dengan F min tabel atau gunakan p-value. Nah, yang ketiga, uji Hot-to-K jika ANOVA signifikan, yaitu menentukan pasangan panel mana yang memiliki perbedaan signifikan. HSD atau Honestly Significant Difference, menghitungkan selisih rata-rata dan membandingkan dengan nilai kritis. 4. Interpretasi hasil. Nah, di interpretasi hasil ini, jika ANOVA tidak signifikan, tidak ada cukup bukti perbedaan efisiensi antar panel. Nah, jika ANOVA signifikan dan hasil tukai menunjukkan panel C lebih tinggi dari A dan B, maka panel C bisa dianggap paling efisien secara statistik. Nah, berikut jawaban dari 4 soal tersebut. Yang pertama ada rata-rata dan simpangan baku energi dalam KWH, yaitu panel A mendapat rata-rata 4,67 dengan simpangan baku 0,134, panel B
mendapatkan rata-rata 4,89 dengan simpangan baku 0,120, dan panel C dengan rata-rata 5,27 dengan simpangan baku 0,095. Yang kedua ada hasil uji ANOVA satu arah. Dari sumber variasi panel, jumlah kuadratnya 1,843 dengan derajat bebas 2, dengan F hitungnya 67,0,5, dengan P value 3,37 kali 10 pangkat min 11, dengan residual 0,371 dengan derajat bebasnya 2,7. Jadi interpretasi nilai P kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata energi yang dihasilkan antara ketiga panel surya. Yang ketiga ada uji post-Hotchkiss atau HST. Ada perbandingan yaitu panel A dengan panel B dengan selisih rata-rata 0,22 dengan P value kurang dari 0,001 yang menjadi kesimpulan yaitu signifikan. Panel A dengan panel C dengan selisih rata-rata 0,60 dengan P value kurang dari 0,001 yaitu signifikan. Panel B dengan panel C dengan selisih rata-rata 0,38 dengan P value kurang dari 0,001 yaitu signifikan. Kesimpulannya, ketika panel memiliki perbedaan efisiensi yang signifikan, panel C menghasilkan energi tertinggi yaitu 5,27 kWh dengan variasi terkecil. Jadi kita memilih panel C sebagai panel surya paling efisiensi berdasarkan hasil eksperimen ini. Nah, cukup sekian teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan bisa bertanya lewat komentar. Terima kasih.